Cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia terjadi akibat peralihan musim. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim masih akan terus terjadi hingga Maret 2026. Adanya peralihan musim dan ada beberapa wilayah khususnya di utara itu ada potensi siklon tropis ya. Kemudian kita juga melihat bahwa saat ini itu memang indeks yang mempengaruhi untuk terjadinya hujan itu ada sedikit, yaitu La Nina lemah ya, walaupun kita lebih cenderung menyebutnya ke netral. Nah, di samping itu juga wilayah kita itu dalam kategori terjadi masih hangat untuk muka lautnya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa dampak karakteristik cuaca di musim peralihan ini menyebabkan misalkan hujan lebat, angin kencang, dan barangkali ada sedikit beberapa kali ya puting beliung ya. Secara musimnya bahwa saat ini kalau September, Oktober, November itu kita kategorikan dalam masa peralihan pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. Sedangkan nanti di musim hujan akan berlanjut untuk terjadinya cuaca ekstrim hujan lebat ya, yaitu Desember, Januari, Februari. Nah, kami masih memperkirakan hingga sampai Februari ataupun Maret ya 2002. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Kebakaran, sampai SGC kebakaran. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lain. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kebakaran setidaknya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga akibatkan kerugian miliaran rupiah. Ya, saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar bang. Iya. Nah pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah terus pagi itu saya saya bongkar warung saya keluarin barang-barang saya. Api udah besar. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper, dan saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga akibat pemilik rumah lupa meninggalkan kompor yang dipakai untuk memasak. Di Kampung Gembol ya Pak, depan RA Amiro Pak. Orangnya udah pada keluar belum semua? Oh, udah pada keluar. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Titik api yang berada di gang sempit membuat api cepat menyebar hingga menghanguskan 4 rumah kontrakan warga. Petugas damkar Jakarta Timur dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Diduga kebakaran terjadi akibat salah seorang pemilik rumah pergi saat sedang memasak. Pemilik rumah sedang memasak lalu ditinggal keluar.
dan setelah kembali lagi sudah terjadi penyalaan. Objek terbakar rumah kontrakan 4 rumah. Dugaan sementara kebocoran gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan menerjunkan 10 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah dan 2 anaknya tewas. Sang ibu luka parah akibat ledakan yang terjadi di kamar kos di Pekalongan, Jawa Tengah. Lagi-lagi penyebabnya diduga akibat tabung gas bocor. Sebuah kamar kos di Kelurahan Kradinan, Pekalongan Selatan, Jawa Tengah porak-poranda usai terkena ledakan diduga akibat kebocoran tabung gas. Akibat peristiwa ini, 1 keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anaknya menderita luka bakar serius. Sempat mendapatkan perawatan, ayah dan 2 anaknya yang masih berusia 3 tahun dan 4 bulan meninggal dunia. Sementara sang ibu masih dirawat di Rumah Sakit Bendan, Kota Pekalongan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh tetangga yang melihat kamar kos terbakar usai mendengar ledakan. Warga kemudian langsung melarikan para korban ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa korban ini memasak di dalam rumah kontrakan. Kondisi tertutup, kemudian diduga ada kebocoran gas. Ketika dihidupkan, terpantik, akhirnya terjadi ledakan dan mereka mengalami luka bakar. Ketiga korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meledaknya tabung gas. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Mobil yang dikendarai seorang wanita terbakar di Palmerah, Jakarta Barat. Diduga api dipicu korsleting listrik di bagian mesin. Kobaran api melalap bagian depan 1 mobil minibus di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang dikendarai seorang wanita ini awalnya melaju dari arah Kebonjuruk menuju Palmerah. Namun tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap depan disusul kobaran api yang tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh bagian depan dan mesin mobil. Depi dia, dia berhenti, gitu, ditungguin asapnya nggak berhenti, nyala terus asapnya. Udah dia turun, pas dia turun nggak lama nyala depan ini. Api dipadamkan sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran menggunakan tabung apar. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah, Jakarta Barat sempat tersendat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat hujan deras disertai angin kencang, sejumlah pohon di Jakarta tumbang hingga menimpa mobil dan pengendara motor. Dalam sepekan terakhir, pemirsa, pohon yang tumbang bahkan memakan korban jiwa. 2 pengemudi mobil tewas. Diguyur hujan deras dan angin kencang, pohon beringin tumbang menimpa sebuah mobil dan gerobak pedagang di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya, mobil yang ditumpangi 3 orang ini rusak berat. Kabel-kabel tiang listrik yang tertimpa pohon juga nyaris putus. Langsung timpa aja ke situ. Itu akan menyelamatkan dirinya gimana? Bisa keluar dari pintu kanan. Sementara itu, saat hujan deras, seorang pemotor wanita tertimpa pohon trembesi yang tumbang di Jalan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Senin sore. Korban yang terjatuh dari motor panik, bergegas ke rumah warga menunggu hujan reda. Pohon tumbang juga menimpa 3 mobil di parkiran sebuah bioskop di Menteng, Jakarta Pusat. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Warga diimbau lebih berhati-hati saat berkendara dan menghindari parkir mobil di bawah pohon karena rawan tertimpa pohon tumbang. Tim Liputan iNews melaporkan. Diterjang hujan deras dan angin kencang, bangunan sekolah di Gunung Putri, Bogor ambruk, puluhan siswa terluka.
Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah, ini yang nunggu hujan, tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga di sekitaran tanggul yang jebol di Jati Padang, Jakarta Selatan terendam banjir. Petugas PPSU berjibaku membantu warga membersihkan pemukiman dari genangan air. Dan berikut liputan rekan Salam Pulungan selengkapnya. Pemirsa, hingga saat ini sejumlah warga yang berada di kawasan RT 10 RW 6 di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini masih terendam banjir akibat tanggul jebol atau juga tanggul Baswedan yang jebol pada hari Kamis kemarin, di mana saat ini untuk ketinggian air ini memang sudah mulai surut berkisar kurang lebih 5-10 cm saja. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin, ya memang untuk ketinggian air ini bahkan masih mencapai kurang lebih 40-60 cm. Memang kalau kita perhatikan secara seksama untuk aktivitas warga saat ini tengah melakukan upaya bersih-bersih karena memang banjir yang terjadi pada hari Kamis kemarin ini membawa material seperti sampah dan juga lumpur yang cukup berukuran tebal. Pagi hari tadi dari sejumlah warga ini melakukan upaya bersih-bersih yang memang diharapkan banjir ini tidak kembali terjadi di kawasan rumah-rumah warga yang berada di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini. Dan memang kalau kita perhatikan juga untuk cuaca pada hari ini cukup cerah dan untuk debit air pun di kondisi banjir saat ini juga sudah mulai surut. Namun ini bukan tidak mungkin kekhawatiran warga akan timbul kembali jika nantinya debit air akan kembali tinggi, mengingat saat ini sudah memasuki masa musim penghujan yang dikhawatirkan oleh warga terjadinya kembali banjir. Karena memang untuk saat ini untuk tanggul sendiri juga belum diperbaiki, warga hanya menanggulanginya dengan menggunakan karung yang berisi pasir yang diharapkan ini bisa menanggul debit air di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang diharapkan juga oleh warga ini tidak kembali terjadi banjir. Ini menjadi harapan warga agar nantinya pemerintah Kota Jakarta Selatan ini bisa fokus membenahi tanggul yang jebol ataupun juga tanggul Baswedan yang jebol di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan ini, agar aktivitas warga yang berada di sekitaran tanggul ini bisa berangsur secara normal. Dari Jakarta, salam rahmat, Raga Firdaus Suryali Santoso, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, usai ditangkap KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 orang lainnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa pagi. Gubernur Riau Abdul Wahid beserta 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui Terminal 1 menggunakan penerbangan QG 937 rute Pekanbaru, Jakarta. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan 9 orang lainnya pada Senin 3 November 2025. Selanjutnya, Gubernur Riau dan tersangka lainnya melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 10 orang yang diciduk KPK Senin kemarin telah tiba di KPK. Berbaju putih dan masker putih, Gubernur Riau masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Kita akan mengetahui informasi terkini, pemirsa. Kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Ismalia. Pukul berapa tadi Gubernur Riau dan tersangka lainnya tiba di KPK dan apa agenda pemeriksaan hari ini?
Ya, selamat siang Arya dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi baru saja Gubernur Riau Abdul Wahid ini datang ke KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Riau beberapa waktu lalu. Tadi datang sekitar pukul 9.36 dan Gubernur ini selain Gubernur Riau yang datang ke KPK ini, tadi ada juga Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan ini juga datang ikut, dan juga Sekretaris Dinas PUPR ini juga datang bersama Gubernur Riau. Dan tadi memang Bapak Abdul Wahid ini mengenakan pakaian putih polos dan tidak mengucapkan keterangan atau sepatah kata pun ketika ditanya awak media. Dan sebagai informasi juga Ayah, memang kemarin OTT kemarin dari KPK ini memang memintai keterangan 10 orang, namun yang dibawa ke Jakarta ini hanya 9 orang dan baru 8 orang yang baru tiba di Gedung Merah Putih KPK, dan satunya ini akan datang atau akan tiba di Jakarta pada siang nanti. Dan dapat kami laporkan juga tadi dari 8 orang, 3 yang merupakan Gubernur Riau, Kepala Dinas PUPR dan Sekretaris Dinas PUPR ini datang melalui pintu depan, dan 5 orang lainnya ini datang melalui pintu belakang. Dan untuk kasus apa, memang dari KPK masih belum memberikan keterangan pasti terkait kasus apa Gubernur Riau ini dimintai keterangan oleh KPK, namun diduga ini merupakan kasus proyek dari PUPR. Namun sampai sekarang masih belum ada keterangan dari KPK karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan juga tadi dikonfirmasi juga ada uang tunai yang disita oleh KPK ini berupa uang rupiah dan juga uang asing, dan ini juga dikonfirmasi oleh Budi Prasetyo dari jubir KPK. Dan untuk 9 orang yang akan diminta keterangan ini masih berstatus terperiksa, dan KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menerapkan status hukum mereka, dan sampai saat ini masih 9 orang ini masih diminta keterangan oleh KPK. Untuk nanti lebih update-nya akan kami update kembali kepada Ayah dan juga pemirsa. Kembali ke Anda. Baik Ismailia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai melakukan asesmen 5 jam di BNNP DKI Jakarta, selebritas Onadio Leonardo kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Asesmen diajukan pihak keluarga agar Onat dapat segera direhabilitasi. Dengan pengawalan selebrita Onadio Leonardo atau Onat keluar dari gedung BNNP DKI Jakarta dan kembali ke Polres Jakarta Barat usai menjalani asesmen. Setelah selama 5 jam menjalani asesmen, Onat enggan menjawab pertanyaan awak media melalui tim kuasa hukumnya. Warga Onat mengaku sangat terpukul dengan kasus narkoba yang menjerat Onat. Bahkan pihak keluarga meminta maaf atas kegaduhan terkait pemberitaan tertangkapnya Onat. Hingga kini tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat belum menentukan status hukum Onadio Leonardo. Perkembangannya tadi kita masih tunggu hasil asesmen yang kemarin diminta hari Sabtu dari pihak keluarga, akan diterangkan oleh pihak BNNPOV DKI secepatnya. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Gitu. Artinya belum ada keputusan akan direhab atau belum? Sedang mengajukan, Mas. Sedang mengajukan keputusan untuk direhabilitasi. Di mana tempatnya nanti kita menyusul. Kita koordinasi lebih lanjut. Kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini apa dan hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan vonis? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya, tapi setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu rekan-rekan ya. Yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Pradaluki Namo kembali dilakukan pemirsa. Suasana sidang menjadi tegang lantaran saksi Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Pradaluki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu.
hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si Intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi Bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu, kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Luki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta sedang mengkaji usulan mengenakan tarif pada layanan transportasi Mikrotrans atau Jaklingko. Usulan ini sebagai langkah daripada harus menaikkan tarif Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempertimbangkan usulan pengenaan tarif untuk Mikrotrans atau Jaklingko. Pramono mengaku banyak keluhan terkait pelayanan Jaklingko. Karena itu masyarakat mengharapkan dengan adanya tarif, maka sopir Mikrotrans atau Jaklingko ini tidak lagi berbuat seenaknya. Untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Sebelumnya, wacana tarif untuk layanan transportasi Mikrotrans atau Jaklingko ini berawal dari usulan masyarakat sebagai alternatif daripada harus menaikkan tarif Transjakarta. Saat ini, tarif Transjakarta masih Rp3.500 sejak tahun 2005 silam karena masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dari Jakarta, Anissa Rizkia dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, moda transportasi publik andalan Jakarta Mikrotrans atau Jaklingko telah resmi beroperasi sejak tahun 2016. Sejak diluncurkan, Mikrotrans telah memberikan kemudahan dengan tidak memungut biaya. Namun, kini Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji wacana untuk mengenakan tarif pada layanan Mikrotrans. Berikut laporan Anissa Rizkia dan Damar Wicaksono. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan menyusuri kota Jakarta menggunakan angkutan umum yang saat ini masih gratis, pemirsa. Ikuti terus perjalanan saya. Jalan-jalan ke kota Jakarta menggunakan moda transportasi memang bisa jadi pilihan nih. Apalagi saat ini kalau kita menaiki yang namanya Mikrotrans atau Jaklingko masih gratis, pemirsa. Namun ada wacana dari Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan tarif bagi para penggunanya. Nah, seperti apa tanggapan masyarakat yang sudah menggunakan Jaklingko atau Mikrotrans ini? Di samping saya ada Mas siapa nih? Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri dari Bogor. Mas Fikri hari-hari memang menggunakan moda transportasi ini kan? Iya betul, pakai moda Jaklingko ini saya. Biasanya kalau menggunakan e-money nge-tap kan gratis nih Mas, tapi bentar lagi akan ada wacana yang sedang dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta akan dikenakan biaya tarif. Saya jujur keberatan ya ini untuk adanya wacana tarif ini, karena ini modal transportasi ini untuk menghemat biaya kita juga, menghemat banget lah ini. Kalau bisa pemerintah jangan ada wacana untuk ada tarif lagi lah. Tapi dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kan ini gratis begitu, Mas merasa ada kekurangan kah atau sudah pas nih, layak?
Menurut saya sih udah layak banget ini. Terkait rutenya? Rutenya udah normal aja, nggak aneh-aneh lah udah. Baik, terima kasih Mas Fikri, salah satu pengguna dari Mikrotrans ini yang menyatakan bahwa ia tidak setuju karena menggunakan moda transportasi di Jakarta ini menjadi salah satu pilihan, terutama kalau ada yang gratis begitu ya, ia bisa menghemat biaya transportasi untuk kesehariannya. Dan memang hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa dari aturan begitu pengenaan tarif masih dilakukan pembahasan lebih lanjut dikarenakan saat ini DBH atau dana bagi hasil Pemprov DKI Jakarta dikurangi oleh pemerintah pusat senilai 15 triliun rupiah. Nah, itu artinya memang ada pemangkasan di sejumlah lini program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, kita pun juga masih menantikan apakah nantinya biaya yang dikenakan ke Jaklingko ini atau Mikrotrans Jakarta sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, masih di siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo untuk membahas utang WUSH. Selain AHY, mantan Dirut KAI Ignatius Jonan juga dipanggil ke istana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas utang kereta cepat WUSH. AHY menyebut pemerintah pastikan akan hadir untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. Solusi terbaik yang tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat. Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Selain AHY, Presiden juga memanggil mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Namun, Jonan menyebut tidak membahas polemik utang kereta cepat WUSH. Jonan juga menolak berkomentar lebih jauh terkait polemik utang WUSH karena sudah pensiun dan tidak berada di pemerintahan. Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, mengatakan PT KCIC mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait kereta cepat WUSH. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi atau markup dalam proyek kereta cepat WUSH yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia KCIC. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang baru Jakarta Pusat. Sebelum naik kereta, Presiden sempat menyapa warga yang berkumpul di area Stasiun Manggarai. Ya, Presiden ditemani Dirut PT KAI Bobi Rashidin dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berkeliling di Stasiun Manggarai sebelum menuju ke Tanah Abang. Prabowo menyapa masyarakat yang beraktivitas di Stasiun Manggarai. Stasiun Tanah Abang baru telah beroperasi sejak Februari 2025. Area peron lebih luas dan penumpang leluasa bergerak di area stasiun.
Ya, Presiden Prabowo Subianto menjajal KRL Komuter Line dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang. Sebelum naik kereta, Presiden sempat menyapa warga yang berkumpul di area stasiun. Di dalam kereta, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah penumpang. Secara bergantian, beberapa penumpang menghampiri Presiden, termasuk seorang nenek yang duduk dan berfoto dengan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo naik KRL menuju stasiun Tanah Abang untuk meresmikan bangunan stasiun Tanah Abang baru. Presiden ditemani Dirut PT KAI Bobi Rasidin dan Menteri Perhubungan Budi Purwagadi berkeliling di stasiun Manggarai sebelum menuju ke Tanah Abang. Berapa hari di Jakarta? Di sini sakit. Pemirsa, Partai Perindo menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas dan syukuran HUT ke-11 di Ancol, Jakarta Utara. Partai Perindo mengeluarkan berbagai resolusi penting, di antaranya laporan publik anggota DPRD Partai Perindo seluruh Indonesia, komitmen ciptakan pemimpin berkualitas. Partai Perindo menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas sekaligus syukuran HUT ke-11 bertajuk Energi Baru Indonesia Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas dan Rakyat Naik Kelas di Ancol, Jakarta Utara. Pada Rakernas yang turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Partai Pimpinan Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini meluncurkan laporan publik kinerja anggota DPRD kader Partai Perindo di seluruh Indonesia sebagai wujud politik transparan dan akuntabel. Melalui program ini, masyarakat dapat menilai langsung kinerja para kader Partai Perindo. Kita perlu transparansi, partai politik itu perlu transparan kepada publik karena kan kita sudah pertama mendapatkan amanah ya melalui kader-kader kita untuk duduk sebagai anggota legislatif ya, makanya kita melihat oke, ini saatnya partai politik untuk bisa akuntabel dan transparan kepada publik. Rakernas ini juga menjadi semangat baru bagi Partai Perindo dalam menciptakan kaderisasi yang menghasilkan sebuah kepemimpinan yang berintegritas. Partai Perindo didirikan untuk melayani masyarakat. Jika dijalankan dengan benar, dengan motivasi melayani masyarakat, kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang mampu memberikan kebijakan berkualitas sehingga membuat masyarakat naik kelas. Kenapa misalnya dalam Rakernas ini kita mengusung energi baru Indonesia? Kita ingin membersamai berbagai aktivitas kerakyatan misalnya seperti itu, seperti ekonomi kerakyatan yang memang menjadi bagian dari narasi besar kita, itu menjadi hal yang kita usung. Rakernas Partai Perindo digelar 2 hingga 5 November 2025 dan dihadiri 380 kader yang duduk sebagai legislator daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Rakernas ini juga menjadi ajang konsolidasi untuk perencanaan strategis untuk kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Discovery Ancol, Jakarta. Selamat siang Amrina, apa yang menjadi agenda untuk Rakernas Partai Perindo siang hari ini? Iya, Togi dan juga pemirsa, hari ini adalah Rakernas Partai Perindo 2025 hari ketiga, dan pada Rakernas Partai Perindo 2025 hari ketiga hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama ini ada masih seperti beberapa waktu yang lalu, yakni bimbingan teknis yang dilaksanakan mulai dari pagi tadi hingga nanti sore sekira pada pukul 16, dan nantinya pada pukul 18.30 akan dilanjutkan adanya penutupan Rakernas sekaligus puncak acara dari Rakernas Perindo 2025. Nah, untuk bimbingan teknis yang dilakukan pada hari ini memang terdapat sejumlah topik-topik yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang menarik tentunya. Di antaranya adalah berkaitan dengan peran legislator, lalu juga bagaimana menciptakan impactful communication. Nah, tadi ada 2 sesi yang sudah berlangsung. Yang pertama adalah bimbingan teknis yang berkaitan dengan bagaimana peran menjadi legislator, yang mana untuk narasumber yang menyampaikan tadi adalah dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo yakni Ferry Kurnia Rizky
Rizkiansyah yang menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat begitu ya, maka para legislator ini dianggap ataupun juga diharuskan untuk mampu mendengar apa saja yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu untuk yang selanjutnya, bimbingan teknis yang kedua ini adalah impactful communication, yang mana tadi terdapat dua narasumber yang menarik di bidangnya. Yang pertama ini adalah narasumber yang merupakan pemimpin redaksi iNews Media Group, Aiman Wicaksono, dan juga narasumber yang kedua yakni adalah CEO dari Invipop, yakni adalah Irfan Prabowo maksud kami. Dan dalam bimbingan teknis berkaitan dengan impactful communication, kedua narasumber tadi menyampaikan betapa pentingnya para legislator yang mengikuti Rakernas pada hari ini untuk bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga nantinya mampu menyerap pendapat dan juga opini dari masyarakat disesuaikan dengan era digital seperti ini. Nantinya untuk sesi yang selanjutnya, bimbingan teknis lainnya masih akan berlangsung dengan salah satu narasumber yang menarik, yakni adalah utusan khusus Presiden Republik Indonesia di bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni, yakni Raffi Ahmad, yang akan dilakukan pada pukul 14.30, dan nanti ketika sore hari ataupun juga lebih tepatnya pada pukul 18.30 akan ada penutupan sekaligus juga puncak acara yang nantinya pada puncak acara nanti akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh politik yang memiliki segudang pengalaman, diantaranya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, lalu juga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang, dan juga terdapat sejumlah tokoh-tokoh lain dari kementerian di Indonesia yang akan hadir. Tentunya kita akan terus pantau bagaimana Rakernas pada hari ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Amrian Rida atas informasinya. Melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas saat dikejar warga karena menabrak tiang pembatas trotoar dan tembok rumah. Diduga pemotor ini kepergok warga usai mencuri sepeda motor bersama rekannya hingga melarikan diri. Pengendara motor yang diduga pelaku pencurian sepeda motor ini tewas seketika setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Seruni, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saksi mata mengatakan sempat terlihat kejar-kejaran warga dari kawasan Batu Ampar. Diduga pemotor ini kepergok usai mencuri sepeda motor bersama rekannya hingga akhirnya melarikan diri. Namun naas saat berada di Jalan Seruni, motor yang dikendalikan oleng menabrak besi pembatas trotoar dan tembok rumah warga. Ia pun tewas seketika, sementara rekannya melarikan diri menggunakan motor curian. Dia lagi main kejar-kejaran, dia mau nahan nggak bisa, lalu nabrak tiang. Berikut nggak sempat belok, akhirnya ngindarin tiang, dia nabrak beton. Jenazah pengemudi motor yang tewas langsung dibawa petugas menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ditangani Polres Metro Jakarta Timur, sementara untuk dugaan kasus pencurian sepeda motor ditangani petugas kepolisian sektor Kramat Jati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan. Akibat kondisinya yang memprihatinkan, korban dirawat di intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Anak ini berinisial ANC, siswa kelas 4 SD negeri di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang terpaksa harus dirawat intensif di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. ANC diduga menjadi korban aksi perundungan atau bullying saat berada di lingkungan sekolahnya. Usai jam istirahat, korban ANC diantar temannya kepada guru karena mengeluh sakit. Kondisi korban yang pucat dan lemas membuat pihak sekolah segera membawanya ke rumah sakit terdekat, namun langsung dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Terkait dugaan perundungan, pihak sekolah membantah keras karena tidak pernah ada laporan perundungan. Orang tuanya itu berkaitan dengan beliaunya saya atau tindak sini itu berkaitan dengan Basnas, bantuan untuk Mas Arsa, untuk yang beliaunya minta laporan ke saya ataupun mungkin kalau jenengan dengan pernah minta pindah itu belum pernah seingat saya, karena setiap laporan dari orang tua itu selalu langsung saya tindak lanjuti. Sementara itu seluruh siswa menggelar doa bersama untuk kesembuhan rekan mereka. Berbeda dengan kepala sekolah, pihak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali
Dwi Hari Kuncoro mendapatkan laporan dari keterangan guru, peristiwa yang terjadi hanya bergurau biasa. Namun ia menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan. Di hari Sabtu itu tidak ada tanda-tanda gojek yang berlebihan, tapi ya ini keterangan dari teman-teman guru. Tapi untuk pastinya karena ini sudah masuk di proses hukum, ya kita hormati proses hukum. Kasus ini telah ditangani Satreskrim. Pemirsa, sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita ditarik paksa oleh debt collector di depan minimarket di Bandung, Jawa Barat. Aksi ini pun memicu perhatian pengguna jalan dan meresahkan warga. Aksi kawanan debt collector yang hendak menarik paksa mobil seorang pengemudi perempuan saat tengah berbelanja di minimarket di Jalan Kebun Jati, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung berhasil direkam penumpang mobil. Suasana pun mulai ramai hingga mengundang kerumunan warga termasuk pengemudi ojek online yang tengah mangkal. Setelah warga berdatangan, sejumlah pria diduga debt collector itu pun meminta maaf dan langsung pergi. Diketahui kawanan debt collector ingin menyita mobil dengan modus cek plat nomor. Pertamanya mobil merah datang dari sini, terus setirnya ke dalam belanja, nggak lama ada yang datang dari belakang mobilnya itu. Saya kelihatan sih kayak debt collector, makanya saya tanya, "Bang, ada apa?" Ini mobil ini bermasalah, katanya plat nomornya palsu. Ya udah gitu, langsung aja yang pada datang, banyakan gitu, berapa motor lah, banyak pokoknya. Nah, nggak lama kemudian pada rame di sini, pada kumpul. Kebetulan ada ojek, takutnya ada kejadian apa-apa, udah siap membantu lah gitu. Ada warga juga, warga setempat. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector yang dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanur Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 teras rumah warga amblas akibat abrasi yang disebabkan aliran air di selokan sekitar permukiman di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Tak hanya pagar dan tembok, sebagian badan jalan ikut amblas. Ini kapan rubuhnya? Roboh rumahnya, aspalnya roboh semua, longsor. 3 rumah di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengalami rusak berat akibat longsor pada saluran air. Beberapa dinding rumah warga retak hingga pagar rumah roboh. Selain itu, 2 rumah warga lainnya juga ikut terdampak kerusakan. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Perbaikan saluran air dilakukan karena terjadi kemiringan pada aspal jalan. Pengerjaan ini ya, ini di luar dampak, di luar dugaan. Sebenarnya ketarik ya terjadinya kayak gini. Dari abrasi juga pengaruh. Memang awalnya abrasi, memang saluran air di saluran ini memang udah tua juga. Sebenarnya udah lama ini sampai ke jalan ini udah. Nah, ini kenapa kok bisa yang ini bisa rubuh? Nah, ini kita mau dikaji dari pihak SDA untuk kedepannya. Sementara pihak kelurahan telah mengajukan surat kepada Bajis dan PMI untuk perbaikan rumah warga. Sedangkan perbaikan saluran air ini telah diserahkan ke bagian sumber daya air SDA untuk dikaji ulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke berita internasional. Pemirsa, Israel tetap memborbardir wilayah Gaza Timur di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, di tengah serangan Israel dalam gencatan senjata, anak-anak Gaza masih bisa tersenyum. Demikian informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Fazila Harunisa. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami.
Saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali membombardir Gaza. Kali ini sebuah video diunggah oleh tentara Zionis Israel yang menghancurkan sisa rumah-rumah di Gaza Timur. Rudal yang menyerupai bom nuklir miniatur menghapus apa yang tersisa dari fitur kota. Sementara itu di kota yang sama, tim Palang Merah Internasional dikawal Al-Qassam. Bagian kelompok Hamas tengah menggali puing-puing demi mencari sandera Israel yang meninggal. Tim menemukan 3 jasad yang tertimbun reruntuhan dengan menggunakan alat berat. Salah satu jasad dikenali adalah Kolonel Asaf Hamami, Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza. Senyum anak-anak Gaza terlihat setelah gencatan senjata antara Hamas Israel diberlakukan. Di tengah puing-puing dan debu, anak-anak Gaza masih memberikan arti kehidupan. Tidak ada taman bermain, mereka menjadikan batuan sebagai mainan. Tidak hanya itu, tenda pun dijadikannya tempat sukacita bermain dengan teman-teman seumurannya. Mereka terus bermain dan senyuman mereka merekah, seolah mereka berkata mereka bukan anak-anak perang, melainkan anak-anak harapan dan kehidupan mereka lebih kuat daripada kehancuran.